Jadi ketika saya mengalami kemacetan tadi di kota Bandung, saya merenung nih, kenapa ya kondisi lalu lintas di sini begitu padat dan sulit? Sebenarnya faktor apa saja yang membuat Bandung jadi kota termacet di Indonesia? Tingkat kemacetan terparah. Di sini pada posisi ke-14 terdapat kota Bandung, kemudian ada Jakarta dan juga Surabaya di sini ya. Butuh 16 menit bagi saya untuk keluar dari kemacetan jalur Soekarno-Hatta. Setiap hari ribuan kendaraan membanjiri jalan-jalan Indonesia, meninggalkan jejak polusi dan kemacetan. Menurut data terbaru dari Kepolisian Republik Indonesia pada periode 2019 hingga 2021, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sungguh signifikan. Jumlah mobil penumpang, mobil bis, dan mobil barang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sampai 2023 kita melihat terdapat lebih dari puluhan juta mobil penumpang, ratusan ribu mobil bis, dan jutaan mobil barang. Namun yang benar-benar mencolok adalah jumlah sepeda motor yang mencapai lebih dari 100 juta unit pada tahun 2021 hingga 2023. Angka ini menunjukkan sejauh mana sepeda motor mendominasi lalu lintas di Indonesia. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, kita dapat melihat bagaimana perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia ini sangat mencolok, khususnya pada motor yang mendominasi lalu lintas dengan lebih dari 120 juta unit pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam konteks ini, perbandingan antara jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dengan minimnya angkutan umum, terutama bus, menjadi sangat menarik. Dengan pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat, permasalahan kemacetan, polusi, dan krisis angkutan umum menjadi semakin kompleks. Dengan demikian, melalui perbandingan data ini, kita dapat melihat betapa pentingnya peningkatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung transportasi umum secara berkelanjutan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Pemerintahan perlu memberikan komitmen dan solusi inovatif dan mengatasi krisis angkutan umum dan mendorong peralihan dari pengguna angkutan pribadi ke angkutan massal yang lebih berkelanjutan. Sebelum itu, mari kita membahas apa itu infrastruktur berkelanjutan. Infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia sejauh ini dan juga komparasi infrastruktur berkelanjutan di bidang transportasi di negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Belanda yang memiliki transportasi bis, kereta, dan jalur sepeda yang memadai, dan juga jalur pedestrian yang layak digunakan. Dilansir dari liputan6.com, situasi transportasi di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan yang menahan kemajuannya. Salah satu hambatannya adalah kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang terutama terfokus di daerah perkotaan. Tantangan ini dipicu oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membangun sistem angkutan umum massal di perkotaan. Sistem transportasi memiliki peran kunci dalam mencerminkan kualitas suatu negara dan kemajuan bangsanya. Dengan adanya sistem transportasi umum yang baik dan terintegrasi, diharapkan masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Penting juga untuk melihat kondisi transportasi logistik di Indonesia. Fasilitas logistik yang efisien sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan suatu bangsa dan keberlanjutan suatu negara. Dalam konteks ini, kita dapat membandingkan fasilitas transportasi logistik di Indonesia dengan negara-negara maju seperti Belanda sendiri memiliki infrastruktur logistik yang canggih, termasuk sistem transportasi umum seperti bis, trams, jalur sepeda, dan jaringan logistik yang terintegrasi dengan baik. Pendekatan warganya pun patut diikuti karena lengkapnya jalur sepeda yang dengan panjang 4.500 km, warganya pun menggunakan sepeda mereka untuk pergi ke halte bis, kemudian naik bis untuk pergi ke tempat yang lebih jauh dan tidak efisien jika menggunakan sepedanya. Indonesia sendiri telah memulai langkah-langkah menuju pengembangan infrastruktur logistik yang lebih baik, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, proyek kereta cepat ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi transportasi logistik di Indonesia. Untuk mendekati standar negara maju dalam hal transportasi berkelanjutan, Indonesia dapat mengambil contoh dari inisiatif yang telah berhasil di negara lain. Salah satu contoh
sukses adalah implementasi transportasi berkelanjutan rendah polusi, seperti kendaraan listrik, sepeda, dan transportasi yang umum dan efisien. Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan insentif untuk penggunaan kendaraan listrik, memperluas jaringan transportasi umum, dan meningkatkan ketersediaan jalur sepeda dan trotoar yang aman. Sistem transportasi bukan hanya tentang infrastruktur, melainkan juga melibatkan peran sumber daya manusia yang mumpuni. Pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas menjadi elemen kunci dalam mendukung sistem transportasi yang efektif dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi Indonesia ini sangat kompleks. Faktor-faktor seperti kemacetan, kurangnya minat terhadap angkutan umum, dan kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi hambatan utama. Pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas juga menjadi esensial. Dalam konteks ini, Sustainable Development Goals atau SDGs dapat menjadi panduan untuk mencapai transportasi yang berkelanjutan. Adopsi kendaraan ramah lingkungan, pengembangan infrastruktur yang merata, dan peningkatan aksesibilitas transportasi umum dapat mendukung pencapaian beberapa target SDG, seperti SDG nomor 11, pembangunan berkelanjutan kota, dan juga SDG nomor 13, yaitu tindakan iklim. Langkah-langkah dalam konteks SDG, transportasi Indonesia adalah langkah menuju perubahan yang lebih positif. Dengan adopsi kebijakan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, dan partisipasi yang aktif dari masyarakat, Indonesia dapat menghadapi tantangan-tantangan transportasi dengan pandangan masa depan yang lebih terang. Masa depan yang tidak hanya meninggalkan debu di belakang, tetapi juga membawa harapan akan kota yang lebih berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemacetan di Indonesia. Diharapkan bahwa pembangunan infrastruktur di negara Indonesia dapat lebih diperhatikan lagi karena transportasi merupakan salah satu punggung utama kehidupan dan keberlangsungan sebuah negara. Dengan adanya infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan baik, maka pembangunan di aspek lain pun akan menjadi lebih baik. Terima kasih.